Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak. Baiklah, judul subuh kita ini hari tentang membahas masalah bid'ah yang sangat santer terdengar bagi kaum muslimin yang merasa juga alergi mendengarnya. Itulah yang ada sekarang ini, yang sangat populer kita lihat di media sosial. Kata bid'ah, sebagian orang menganggap baik, sebagian orang menganggap jelek. Sebenarnya dari mana sih bid'ah itu? Bid'ah yang dikatakan Nabi, kullu bid'ah dolalah, dolalatul finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi. Setiap kesesatan di dalam neraka. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu amalan yang dikerjakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan Nabi bid'ah. Jadi kenapa ada bid'ah yang hasanah? Nah, ini pertanyaannya. Hadis yang mengatakan bid'ah hasanah itu tidak ada. Cuma sebagian orang berkreasi untuk melakukan ibadah yang menurut dia baik, ya dia lakukan ibadah itu sesuai dengan kemauannya. Ini sudah menjadi tradisi dan budaya di kalangan masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang menganggap sesuatu yang baik akan dibalas baik. Inilah persoalan intinya. Jadi bid'ah ini sebenarnya Nabi sudah wanti-wanti sebenarnya mengenai bid'ah ini. Sesuatu amal yang tidak pernah dicontohkan itu, dan hadisnya banyak juga lagi yang dikatakan Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang beramal tanpa dasar perintahku, kata Nabi, maka itu tertolak. Nah, jadi inilah persoalannya sekarang ini. Jadi orang masih juga bertanya, kalau kayak gitu semuanya yang ada ini bid'ah. Di zaman Nabi orang pergi naik haji naik unta. Ya nggak ada di zaman itu kendaraan, nggak ada pesawat, nggak ada apa. Ya kalau itu logika berpikirnya, kita nggak jadi bisa berangkat ke menunaikan ibadah haji kalau itu logikanya. Bahwa kita harus sesuai dengan Nabi gitu kan. Mau pergi ke Mekah lah umpamanya, ya kan mesti naik unta, kan begitu. Sedangkan itu adalah masalah dunia, masalah fasilitas. Dunia ini tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Ibadah itu ritual. Ritual kita menyembah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah itu seperti apa? Urusan ibadah itu urusan Allah dan Rasul, bukan urusan kita. Jadi maka itu diwanti-wanti oleh Nabi. Tidak boleh kita berkreasi dalam beribadah. Jadi itu. Jadi kalau masalah dunia yang disangkut pautkan, kata sebagian orang, semua kalau kayak gitu nggak boleh lah, naik mobil nggak boleh, naik itu nggak boleh, karena itu nggak ada di zaman Nabi. Padahal Nabi sudah wanti-wanti dalam hadis sahih juga, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Masalah dunia itu kamu yang lebih mengetahuinya, kata Nabi. Kamu lebih mengetahuinya. Masalah dunia ini tanpa batas. Kita boleh mau menjadikan apa dunia ini supaya bisa maju. Peradabannya itu kan maju. Ilmu pengetahuan berkembang. Nah, jadi itu supaya maju ya terserah kita. Maka Nabi garis bawah. Masalah ibadah itu urusanku. Tapi masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang duniamu, kata Nabi. Bukan Nabi membelenggu kita tentang masalah dunia. Tidak ada. Nabi tidak pernah membelenggu kita masalah dunia. Jadi kadang-kadang ada orang yang sebagian juga tidak setuju dengan bid'ah dolalah. Bahkan mereka menganggap ada bid'ah hasanah. Ini membuka pintu kreasi bagi orang yang ingin melakukan ibadah ritual-ritual yang memang tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Ini salah satunya. Jadi akan terbuka pintu-pintu yang lain untuk ibadah berkreasi. Ya, disitulah pintu-pintu akan terbuka, pintu-pintu keburukan, karena agama belum sempurna. Padahal agama telah sempurna. Bagaimana Allah mengatakan di surah Al-Jumu'ah itu, Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati waradiyatu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Allah telah berfirman seperti itu. Artinya sempurna itu apa? Jangan ada penambahan. Yaitu ini maksud Allah itu. Jangan kita mencoba sesuatu, melakukan ibadah ya memang tidak disenangi, Allah tidak perintahkan. Kalau kita membuat ibadah yang baru umpamanya kita anggap baik, berarti agama belum sempurna. Ini menentang ayat. Dan kalau kita menganggap membuat ibadah suatu ajaran baru umpamanya, lantas kita anggap menurut logika kita baik, jadi apakah Rasulullah itu tidak tahu berbuat baik? Nah, inilah logika-logika yang bakal berbenturan kalau kita menganggap seperti itu. Nah, inilah pembahasnya di situ bagi orang-orang pemahaman salafus saleh, ulama salaf tidak mau dia beribadah. Bahkan dalil-dalil orang yang menganggap ibadah hasanah itu ya contoh dia katakan bahwa Umar melakukan sholat tarawih berjamaah, sementara itu tidak ada dilakukan. Itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah keluar pada malam satu bulan Ramadan, dia sholat tarawih, lantas 3 hari kemudian tidak datang. Nabi tidak datang untuk berjamaah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar mengimami kami? Karena saya takut akan sholat ini diwajibkan. Terus beberapa lama kemudian diimami oleh Umar. Apa kata Umar? Sebaik-baik bid'ah adalah ini gitu. Dia mengumpulkan orang yang lagi menunggu sholat tarawih itu, lalu dikumpulkan oleh Umar. Bahwa yang dilakukan Umar itu sudah ada contohnya, Nabi mengerjakannya. Inilah dalil-dalil orang yang menganggap bahwa bid'ah itu boleh seperti yang dilakukan Umar. Umar itu kan memang ada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu Nabi tidak keluar takut sholat itu diwajibkan. Nah, itulah. Bukan berarti tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah. Pernah dilakukan Rasulullah karena hanya takut diwajibkan aja. Jadi itulah persoalan bid'ah yang sangat santer terdengar di media sosial. Bagaimana para ulama, para ustaz-ustaz istilahnya begitu bersemangat untuk menyampaikan bahwa bid'ah itu adalah sesat gitu. Dan sebagian orang ya alergi, dan banyak juga merasa tersinggung dan tersakiti bagi orang-orang ahli bid'ah itu. Bismillah. Minum dulu ya. Jadi Bang, kalau ada orang meninggal lah, terus anaknya atau istrinya atau suaminya bacakan Al-Quran di depan keluarganya yang meninggal itu, apakah itu pernah dicontohkan Rasulullah?
Ya inilah sekarang ini telah membudaya kan. Bagaimana di saat ada musibah meninggal keluarga, lantas kita membacakan ayat-ayat seperti yang dilakukan tradisi sekarang inilah. Bagaimana orang membacakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, akan sampai 40 hari untuk mengadakan pembacaan tahlilan. Inilah yang sebenarnya ini perlu penjabaran yang lebih agak panjang ya. Di sini kita kasih sedikit penjelasan aja karena waktu kita tidak terlalu panjang ya kan. Ini ada 2. Satu, ini transfer pahala. Ini sebenarnya adalah kalau masalah tahlilan itu ya kan, itu adalah transfer pahala. Mereka membacakan Qul huwallah ya kan, terus pahalanya itu dihibahkan kepada orang yang meninggal kan. Ini dia pertanyaannya. Di situ ada 2 ibadah, 1 doa, 1 oper pahala. Masalah oper pahala ini yang bermasalah, bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini belum ada dalilnya bahwa kita bisa mentransfer pahala bacaan kita. Karena apa yang dilakukan saudara-saudara kita sekarang ini ialah mengadakan bacaan dan menghibahkan pahalaan bacaan itu. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan wa an laisa lil insani illa ma syaa, dan seseorang itu tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Jadi tidak bisa dapat pahala bacaan dikirimkan oleh para orang yang membaca itu. Sebagaimana di dalam hadis juga dijelaskan, iza matal insanu in qata'a amaluhu min salasin sadaqatin jariyah au ilmi yantafa'u bihi aw waladin sholihi yad'u lahu. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Jadi hadis itu ialah iza matal insanu in qata'a amaluhu min salasin sadaqatan jariyah au ilmi yantafa'u bihi awaladan sholiha yad'u lahu. Seperti itu. Apabila mati salah seorang di antara kamu, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara kata Nabi, yaitu sedekah, yaitu harta yang diwakafkan lah, umpamanya kita bersedekah kepada masjid atau bangun masjid, atau kita mengajari orang, ada orang bertanya, mengajar ngaji segala macam lah, yang penting ibadah, mengajar ilmu kepada orang, itu diambil manfaat oleh orang. Dan ada yang soleh yang mendoakan. Nah ini yang sampai kata Nabi. Selain itu Nabi nggak sampai. Ini dalilnya cukup kuat. Jadi sinilah orang-orang ulama salaf tidak mau mengatakan bahwa bisa berbuat sesuatu bahwa mayat itu akan mendapat pahala bacaan kiriman kita. Nah ini yang tidak bisa, karena sudah jelas Al-Quran dan hadis mengatakan seperti itu. Jadi bagi orang juga banyak yang menolak, kenapa mesti bacaan Al-Quran kok yang kita baca masa nggak bagus? Inilah persoalan salah penempatan. Kalau oper pahala, kan pahala kita yang kita pindahkan. Ini masalahnya. Kalau doa, itu kita istilahnya kita meminta langsung kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa si Ani. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau mengoper pahala bacaan kepada orang, itu yang tidak pernah dilakukan. Ini ada 2 persoalan di dalam satu masalah, itu ada 2. Orang itu melakukan itu, masa berdoa nggak boleh kata dia? Bukan inti berdoanya, yang di situ ada 2 masalah. Satu dia mengoper pahala, satu dia berdoa. Berdoa ya silakanlah berdoa. Sedangkan Nabi mengatakan seperti itu juga, ya kan? Allah bagaimana mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya akan kuperkenankan kata Allah. Nah itu berdoa itu boleh. Jadi orang ini kadang-kadang
untuk menyetujui pemahaman dia itu, masa berdoa nggak boleh? Ini harus perlu penjabaran sebenarnya di situ antara oper pahala dengan doa. Ya inilah kalau memang kita beribadah yang tidak pernah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya inilah jadinya, sehingga kita tidak paham apa yang kita mesti buat gitu. Jadi kalau yang dicontohkan Rasulullah itu kalau ada lah orang yang meninggal, cemana lah urutannya gitu. Urutannya yang jelas dalam hadis itu ada hadis tentang Ja'far, keluarga Ja'far meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya dia dalam kesedihan, maka hiburlah dia. Itu yang ada hadis Nabi. Kita disuruh menghibur. Seharusnya orang yang datang istilahnya mengasih istilahnya semangat kepada orang yang ditimpa musibah, ya membawakan makanan. Nah, seperti itu untuk keluarga yang ditimpa musibah. Kadang-kadang kita tengok tradisi sekarang ini, bukan yang kita yang membawakan makanan, orang yang kena musibah menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang datang, orang yang mengelayat, takziah. Bahkan setelah mengalami kesulitan, orang yang ditimpa musibah datang, kita juga menambah. Inilah tradisi-tradisi yang telah membudaya, mengakar. Maksudnya itu urutannya macam mana bang? Meninggal, maksudnya meninggal terus dimandikan langsung gitu, mandikan terus disolatkan, dikebumikan dah gitu langsung. Iya, itu dia pelaksanaannya seperti itu. Ya udah datang layat, ya kasih semangat sama orang yang ditimpa musibah. Ya udah dikebumikan sesuai dengan perintah Rasulullah, disegerakan. Jadi kalau dikebumikan gitu ada lah, aku nampak di dalam kuburnya itu sebelum ditutup pakai tanah itu mayat itu diajankan. Itu ada dicontohkan Rasulullah. Itu nggak ada. Azan itu kan untuk manggil orang sholat. Nggak ada dalilnya itu. Ada sebagian hanya lemah-lemah begitulah. Sebagian orang kadang-kadang suka hadis yang lemah-lemah kayak gitu. Padahal Rasulullah itu tak pernah ada mencontohkan seperti itu. Itulah namanya bid'ah itu. Orang senang beribadah berkreasi. Bid'ah itulah yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah itu. Diwanti-wanti betul itu. Nah, bahkan dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan, man ahdasa fi hamri tahaza malaysa minhu fahuwa. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini yang tidak termasuk daripadaku, kata Nabi, maka itu tertolak. Nabi udah wanti-wanti itu. Nah, jangan ada orang berkreasi lagi membuat suatu ibadah yang sesuai dengan seleranya. Itu yang dimaksud Nabi. Kadang-kadang orang ini tuh tadilah yang nggak mungkin sesuatu yang baik tidak dibalas baik. Inilah tolak ukur orang. Kalau itu istilahnya semua yang baik harus balas baik, ya untuk apalah Rasulullah diutus kalau memang masih ada yang ketinggalan gitu kan? Orang menganggap masih ada yang tertinggal, tidak disampaikan oleh Rasulullah, kan itu tuh maknanya kita tidak percaya kepada Rasulullah. Iya, kadang heran juga, bingung nengok, masa orang udah meninggal kok diajankan. Orang meninggal itu suruh diajankan, maksudnya itu kan manggil sholat, ajan itu. Jadi orang meninggal itu apa mesti disuruh sholat lagi? Kan nggak mungkin ya. Nggak ada ibadah setelah meninggal, ya udah nggak ada, urusannya sama Allah. Setelah meninggal nggak ada ibadah. Itu kan sewaktu kita masih hidup di dunia ini kita disuruh ibadah, baik manusia ataupun jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi setelah meninggal nggak ada cerita ibadah lagi, sudah urusannya
pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan di dunia, itulah pertanggungjawabannya. Jadi mempertanggungjawabkan selama hidup di dunia, baikkah dia, burukkah dia, ya siaplah dia menerimanya. Jadi masalah bid'ah ini memang sangat ibaratnya krusial, karena ibarat mata uang di dua sisi yang berbeda, satu menganggap baik, satu menganggap tidak baik. Kan ini kan persoalannya itu sangat krusial. Nah, kalau udah ibadah ada yang menganggap baik, ini persoalan. Itu lebih mudah orang maksiat bertobat ketimbang orang pelaku bid'ah bertobat. Karena kenapa dia tidak bertobat? Karena dia menganggap perbuatan itu baik. Ya, ini persoalannya. Nah, ibadah itu dianggapnya baik. Jadi inilah susahnya. Jadi ya itulah tadi, setan tetap aja ingin menyesatkan manusia. Dalam keadaan itu perbuatan buruk pun tetap dia bisikan ke dalam dada manusia, atau perbuatan yang baik pun kita anggap baik, tapi di mata Allah belum tentu baik. Ya, setan tugasnya itu hanya menyesatkan kita. Pelaku bid'ah ini memang kadang-kadang ya susah juga untuk bertobat. Kalau pas bulan puasa lah, mau bulan puasa itu, semua itu tempat perkuburan umum itu penuh, rame. Itu orang pada ziarah itu sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah itu cemana kalau mengenai ziarah. Ziarah ini itulah tadi kan, ziarah ini sebenarnya baik. Ziarah itu sebenarnya baik. Ada ziarah syariah, ada ziarah bid'ah itu. Kalau ziarah bid'ah ya itulah melakukan ziarah nabur bunga, siram-siram kuburan. Nah, ini kan tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ini. Kalau ziarah itu baik, Nabi perintahkan itu, disunnahkan untuk ziarah. Apa ziarah itu? Untuk mengingatkan kalian kepada kematian. Bagaimana kita melihat kuburan itu, bahwa kita akan seperti mereka juga, akan kembali ke situ. Nah, itulah agar kita banyak mengingat kematian. Itulah gunanya ziarah. Bukan melakukan sesuatu tabur bunga, baca-baca surat Yasin, duduk-duduk di atas kuburan. Ini kadang-kadang bentang-bentang tikar, duduk-duduk di atas kuburan. Nah, ini persoalannya ini. Bahkan tata cara adab masuk kubur itu ada diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tata cara masuk kubur? Ya, sendal dibuka, nggak boleh pakai sendal. Itu tata adabnya. Kadang orang sembarangan ya kan, atau serampangan lah masuk ke kuburan, ya pakai sepatu lah, pakai sendal lah. Tata caranya itu ya lepas sendal, kata Nabi, masuk kuburan itu. Dan janganlah kamu duduk di atas kuburan. Lebih baiklah kamu duduk di atas bara api daripada kamu duduk di atas kuburan, kata Nabi. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Bagaimana kalau udah menjelang Ramadan, banyak orang berziarah, duduk-duduk di atas kuburan. Hadis sahihnya gitu jelas mengatakan, lebih baik kamu duduk di atas bara api daripada kamu duduk di atas kuburan. Ya, coba hadis sahih. Tapi kita maklum, sebagian saudara-saudara kita ya tidak tahu hadis berbunyi seperti itu. Kalau juga tahu, mereka juga tidak akan membuatnya. Ini karena membudaya dari dulu, kita tak tahu siapa pelaku pertamanya. Jadi itulah yang terjadi sekarang ini. Sangat sudah mengakar sehingga turun-temurun. Jadi itu juga dilihatnya orang-orang tua-tua dulu melakukan itu, ya ikutlah generasi penerus yang melakukan itu. Sementara dia sendiri tidak tahu, dia hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya begitu, sehingga tidak tahu. Banyak juga yang tahu, ada juga yang paham. Itu kan kalau yang tidak paham tidaklah melakukan itu. Inilah sangat memang banyak pembahasannya, itu memang perlu sangat luas sebenarnya. Kalau kita jelaskan di sini mungkin menyita waktu yang banyak. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas lebih jauh lagi tentang ini. Untuk sementara ini hanya penjelasan yang singkat aja. Ya mudah-mudahan panjang umur, insya Allah kita lanjutkan lagi tentang pembicaraan soal yang ini
bisa kita uraikan lebih jelas lagi. Sementara ya cukup sekian dulu ya kuliah subuh kita. Semoga menambah pengetahuan kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita bermanfaat dan semoga menjadi ya orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.